Tidak hanya ke polisi, bahkan kasus ini pun ditanggapi oleh Menparekraf Sandiaga Uno pemirsa. Ikut memantau dan mengevaluasi karena duta-duta wisata juga miss di seluruh wilayah Nusantara ini kami melihat sebagai bagian daripada promosi pariwisata dan produk-produk ekonomi kreatif. Namun tentunya semua ini harus dijalankan dalam koridor hukum dan kearifan lokal serta taat terhadap norma-norma dan adat istiadat masyarakat kita yang tentunya harus kita jaga. Apalagi yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar hukum seperti pelecehan seksual dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami mengapresiasi pihak aparat hukum, pihak kepolisian yang telah memulai proses. Ya pemirsa, sebenarnya ajang lisensi Miss Universe Indonesia ini memang baru pertama kali, sebelumnya dipegang oleh Putri Indonesia, sekarang dipegang oleh Poppy Capella. Siapa sih sosok Poppy Capella? Ini dia. Ini pemirsa, Poppy Capella, sosok yang saat ini memegang Miss Universe Indonesia. Dulu untuk mengirim kontestan Miss Universe di bawah naungan lisensi Putri Indonesia. Kali ini berganti lisensi Miss Universe pemirsa. Tiap-tiap negara harus punya satu lisensi khusus hanya mengirimkan untuk Miss Universe. Dan di Indonesia dipegang oleh Poppy Capella. Ini dia jejak karir dari Poppy Capella. Saya pemirsa sudah berusaha untuk menghubungi Poppy Capella untuk memberikan hak jawabnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi saya belum berkesempatan. Dan ia memegang lisensi Miss Universe Indonesia di bawah naungan perusahaannya PT Capella Swastika. Oke, kita mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Mungkin saya ke Mas Rio terlebih dahulu. Mas Rio, adakah kemudian kemungkinan bahwa ini merupakan request dari pemilik lisensi pusat Miss Universe yang saat ini dipegang oleh N. Jakapong? Tapi kita tahu juga bahwa pemenang Miss Universe itu kan tidak ada cantik sempurna. Sebut saja Zosi, Catriona, Iris. Seperti apa kemudian Mas Rio? Kalau perihal ini permintaan dari Miss Universe Pusat, sepertinya tidak ya. Karena saya tidak pernah mendengar sih ada permintaan seperti itu. Tapi kalau nggak tahu deh kalau misalkan lewat jalur Japri ya. Cuman seharusnya kalau dari prosedurnya sepertinya tidak ada. Dan juga memang nggak, kalau saya dari opini saya sebenarnya tidak ada manusia yang sempurna. Even yang udah jadi Miss Universe pun selama yang saya pernah foto pun pasti ada suatu kekurangan. Baik mungkin ada yang sesuatu yang tidak simetris, atau mungkin ada bekas luka sedikit, atau mungkin ada jerawat. Yang menurut aku itu sudah lumrah ya sebagai manusia, karena kan kita juga bukan boneka atau bukan manekin ya. Jadi sudah pastinya di dalam tubuh seseorang pasti akan ada kekurangan, dan gimana caranya sebenarnya kita itu menutupinya mungkin dengan makeup atau mungkin dengan pakaian. Jadi lebih ke arah situ sih sebenarnya. Oke, sekarang saya ke Mbak Melisa. Adakah trauma mendalam dari para korban ini Mbak Melisa? Tentu. Dari beberapa korban yang menyampaikan kepada saya, mereka sangat trauma. Mereka dari awal masuk ke dalam ajang Miss Universe ini punya harapan yang cukup tinggi bahwa di Miss Universe mereka akan memiliki value yang lebih tinggi sebagai perempuan, bahwa kecantikan fisik itu bukanlah yang utama, tetapi kepercayaan diri, value, jiwa yang baik gitu ya, sosial yang luas, intelektual. Ternyata diperlakukan seolah-olah mereka ini hanyalah objek yang dicek sampai ke wilayah inti. Itu sampai hari ini kita punya ada korban yang dari Bali, itu traumanya luar biasa karena dalam pemeriksaan itu dikomentari bagian-bagian tubuh yang dianggap tidak sesuai gitu ya, ada semacam body shaming. Sehingga itu menjadi luka yang teramat dalam bagi para kontestan, seolah-olah fisik itu benar-benar yang diutamakan sekali gitu. Dan dari beberapa kontestan ini kan sudah pernah juga mengikuti ajang-ajang kontestasi sebelumnya. Ini baru kali pertama mereka diperlakukan seperti body checking ini. Oke, Mas Rio, kalau kita mendengar sedikit komentar dari pemilik lisensi Poppy Capella yang katanya baru tahu ini bahwa ada body checking dilakukan itu lewat dari media. Ini bagaimana tanggapannya?
Em, Bingung juga ya. Sebenarnya gini, pada saat kejadian itu sudah pastinya CEO dan juga beberapa tim lain yang panik karena adanya kejadian yang tidak sesuai dengan peraturan, itu sudah pastinya langsung menelepon Ibu PC ini dan juga mengkonsultasikan apa yang harus kita lakukan karena Provincial Director ini marah-marah dan juga ingin membawa polisi karena merasa anaknya ini dilecehkan. That's why kita juga pihak tim Miss Universe Indonesia pun juga langsung berkomunikasi dengan Ibu PC tersebut dan juga bertanya apa yang harus dilakukan gitu. Oke, Mas Rio, tapi saya ingin tahu, ada tidak foto yang tersebar dari kontestan yang dilakukan oleh body checking sampai dengan saat ini? Kalau foto yang tersebar, aku juga nggak berani jamin dan saya juga tidak tahu karena proses di fotonya itu sampai kita menyadari bahwa itu terjadi dan dihapus itu sekitar 2 sampai 4 jam jaraknya. Jadi menurut kesaksian para korban ini, ada yang di fotonya itu sekitar jam 1 jam 2, ada juga yang di fotonya sekitar jam 3 jam 4. Jadi proses penghapusan tersebut kalau nggak salah jam 5 jam 6 gitu, setengah 6. Jadi memang ada jeda waktu yang cukup panjang yang di mana menurut saya belum tentu bisa kita jamin ya keamanan dari foto-foto telanjang tersebut. Dan kita nggak tahu ya, mungkin zaman sekarang kan semudah itu mentransmisikan foto-foto bisa lewat email ataupun bisa lewat WhatsApp ataupun iCloud. Jadi saya tidak berani menjamin kalau foto itu tidak menyebar. Tapi yang Oke. pasti secara manajemen kita sudah hapus bersama waktu itu karena Ya. kan bagi saya ini suatu pelanggaran gitu. Mbak Melisa, saya itu penasaran, mengingat bahwa hukum kita saat ini mengedepankan restoratif justice, bahwa kalau bisa damai kenapa harus kemudian dipenjara seperti itu. Apa sih yang diinginkan oleh korban? Menyalahkan siapa? Lisensinya, orang yang memfoto, atau siapa? Ya, yang pertama terkait dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak bisa restoratif justice. Yang kemudian yang ingin dipersalahkan atau yang harus bertanggung jawab tentu yang pertama oknum yang berada di dalam lokasi body checking. Dia harus dipertanyakan lebih jauh, dia memiliki kewenangan apa untuk melakukan itu. Nah, kalau dilihat ini dilakukan secara masif, artinya seluruh finalis dilakukan hal yang sama. Nah, ini kan bukan sifatnya kalau oknum aja biasanya kan cuma 3 orang, 2 orang, tapi ini masih jumlah waktunya juga panjang. Sehingga kami dan para korban juga akan meminta pertanggungjawaban kepada si yang bertanggung jawab secara utama, baik ownernya, direkturnya, termasuk yang oknum yang di lapangan tadi. Oke, Mas Rio, mungkin tidak bahwa ini dilakukan secara masif. Kan moto dari ajang Miss Universe Indonesia kan beautifully confident. Ketika Anda masuk ke dalam tim, mau cari sosok pemenang seperti apa sih? Ya kalau dilakukan secara masif sebenarnya ibaratnya jadi kayak mandi bersama ya, maksudnya jadi kayak telanjang rame-rame itu kan sebenarnya ya nggak mungkin lah ya, ini di dalam dunia pageant ini udah suatu kesalahan besar dan mencoreng nama beauty pageant. Jadinya yang saya takutkan itu adalah nanti semua akan menyamaratakan bahwa beauty Ya, pageant semua itu padahal. akan melakukan hal yang sama dan ini akan menjadi ketakutan untuk tahun-tahun berikutnya bagi para peserta yang akan mau join gitu. Mereka akan berpikir kalau oh nanti saya akan ditelanjangin dan kemungkinan bisa dilecehkan juga. Padahal sebenarnya ya nggak ada. Even saya juga ada konsultasi juga sama beberapa pemilik beauty pageant yang merupakan teman-teman saya di Indonesia yang memiliki beauty pageant pun juga mereka bilang standarisasinya sebenarnya tidak perlu sampai telanjang bulat, cukup dengan pakai pakaian dalam aja udah lebih dari cukup sih. Oke, Mbak Melisa terakhir, mungkin ada pertanyaan bahwa apa jangan-jangan melaporkan karena kecewa dengan pemenangnya yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan, dan mungkin pertanyaan kenapa hanya beberapa orang melaporkan? Apakah ini terjadi untuk 30 kontestan? Seperti apa?
Ya, tentu sampai saat ini belum keseluruhan kontestan, walaupun kita mengetahui mereka semua mengalami. Tetapi yang informasi yang perlu kita sampaikan di sini, tadi Mas Rio sampaikan ada yang namanya Provincial Director. Itu hanya ada di 3 kota, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali. Ya. Nah, mereka tuh pemegang lisensi di daerah. Untuk kota-kota yang lain, perlakuannya itu berbeda. Mereka-mereka ini diaudisi dengan sistem online. Sehingga kalaupun mereka melakukan pengaduan, mungkin mereka juga bingung. Mungkin juga mereka merasa bagaimana ya tidak ada advokasi layaknya anak-anak ini ketika ada sesuatu hal yang melanggar norma dan hukum yang mereka rasakan, ada ketidaknyamanan, ketidakberhargaan, mereka bisa mengadukan kepada PD-nya masing-masing gitu. Sejauh ini saya melihat ketika ada yang speak up, teman-temannya yang lain pun akhirnya berani, walaupun memang mereka menyadari tidak mudah ya ketika korban pelecehan seksual untuk menyampaikan apa yang dialami. Oke, Gitu. baik, terima kasih Mbak Melisa, Mas Rio terima kasih atas waktunya. Bagaimanapun juga inilah versi dari korban, bahkan juga mantan tim yang bekerja dalam Miss Universe Indonesia. Saya belum berhasil menghubungi pihak dari Miss Universe Indonesia, khususnya Poppy Capella, tapi mudah-mudahan ia menonton Apa Kabar Indonesia Malam dan segera memberikan klarifikasi. Bahkan kita tunggu keseriusan dari aparat kepolisian.